Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 341 Rahasia Kuno. Suirowi meninggalkan Astrolabe, mengambil 2 langkah, dan muncul di depan lelaki tua itu, dengan senyum tipis masih di wajahnya. Nak, 2 orang di depanmu berada di luar level Ascension Realm. Suara lemah Cauldron Ling membuat Suirowi mengerutkan kening. Kekuatan mental berfluktuasi, dan tampaknya lebih kuat darinya. Zuo Yu awalnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Cauldron Ling tidak bersuara, dan Cauldron Ling terkejut, dia sudah tahu bahwa dia baru saja ditemukan oleh Suirowi. Zuo Yu tidak berharap Suirowi menembus puncak Ascension Realm di dunia kultivasi ini dan menjadi eksistensi tertinggi. Tidak heran dia mengatakan sebelumnya bahwa klon Istana Yueru adalah yang terlemah. Saya akui bahwa keilahian Anda sangat kuat. Saya mungkin tidak dapat mencapai kekuatan keilahian Anda dalam hidup ini. Semua orang di surga tahu bahwa keilahian Anda disegel dan tidak akan pernah keluar. Jika saya bahkan tidak dapat memenangkan Anda klon, saya akan. Wajah apa yang kamu miliki? Kata lelaki tua itu, tampaknya dia ingin membunuh klon Suirowi. Izinkan saya bertanya lagi, siapa yang membiarkan Anda tinggal di gunung es dan api suci ini? Senyum di wajah Suirowi menghilang, dan tangan gioknya tiba-tiba ditutupi oleh 2 kelompok api merah. Dalam posturnya, sebuah busur melengkung tertutup api dan panah merah perlahan muncul. Busur api besar ini sebenarnya dipadatkan dengan energi. Suirowi terutama suka menggunakan busur, ini adalah sesuatu yang sudah lama dikenal Zuo Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengubah busur dan anak panah. Jadi bagaimana jika aku memberitahumu? Jadi bagaimana jika kamu tahu? Badai apa yang bisa dibuat oleh avatarmu? Orang-orang yang mengirimku ke sini adalah kamu yang menyegelku, yaitu mereka yang ada di surga. Orang tua itu belum selesai berbicara. Panah di tangan Suirowi lolos dari misteri, dan melesat di antara alis lelaki tua itu dalam sekejap mata, dan wajah lelaki tua itu penuh ketakutan, avatarmu telah berkembang ke tingkat ini. Setelah mengatakan ini, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi bola api dan menghilang dalam sekejap. Ini adalah akhir dari seseorang yang telah melampaui alam kenaikan. Mulut Zuo Yu sangat lebar sehingga dia tidak bisa berbicara. Avatar Suirowi ini terlalu kuat. Tapi dia sangat ingin tahu tentang apa yang tidak diselesaikan oleh orang tuamu. Dia tahu bahwa Suirowi sengaja tidak membiarkan orang tua itu selesai, sehingga dia tidak akan mendengarnya. Zuo Yu memindahkan Astrolabe dan datang ke Suirowi. Saudari Sui, apakah orang yang menyegelmu sangat kuat? Suirowi menghela nafas sedikit. Ya, mereka sangat kuat. Jika tidak panggang dan aku tidak akan menyegelnya, aku akan membawamu ke gunung suci es dan api untuk melihatnya. Zuo Yu mengangguk, membiarkan Suirowi berdiri di atas Astrolabe, dan terbang menuju gua. Ketika dia tiba di depan gua, Suirowi dengan gelombang lengan bajunya, pintu batu gua terbuka secara otomatis, Zuo Yu menyingkirkan Astrolabe, dan berjalan masuk bersama Suirowi. Zuo Yu mengikuti di belakang Suirowi, dan bertanya dengan suara rendah, Saudari Sui, apakah gunung es dan api suci ini sangat penting bagimu? Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Dia berkata, disinilah saya tinggal untuk sementara waktu. Saya milik suku Sui. Suku Sui adalah ras paling kuat di dunia, karena hal yang paling melimpah di dunia adalah air, dan suku Sui kami memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Zuo Yu menelan ludahnya, wanita aneh ini ternyata berasal dari ras yang berbeda, dan dia berasal dari klan Sui yang telah dimusnahkan. Dia begitu kuat, Zuo Yu menebak bahwa dia pasti yang paling kuat di Sui Klan. Selama bertahun-tahun, seharusnya ada ribuan tahun kristal es di gunung suci es dan api ini. Saya khawatir Anda tidak akan menemukannya, jadi saya akan datang ke sini, kata Suirowi. Oh, aku diselamatkan olehmu lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu di masa depan. Zuo Yu menghela nafas. Tapi dia tidak bisa sedikit membantu Suirowi. Tidak apa-apa jika kamu memiliki hati, dan kamu tidak perlu membayarnya. Selain itu, kamu banyak membantu Istana Yueru pada saat yang paling kritis. Tidak ada salahnya aku membayarmu sekarang. Urusanku sangat rumit. Jika Anda pergi ke surga di masa depan, Anda akan mengerti,
sekarang Anda tahu, saya pikir Anda dapat menambah banyak kesusahan. Suiroi berkata dengan lembut, meraih tangan Zuoyu, dan terus berjalan ke depan. Merasakan perasaan licin dari tangan batu giok halus Suiroi, Zuoyu segera sangat gembira, dan kemudian meremas tangan Suiroi dengan erat, membuatnya tertawa seperti lonceng perak. Suiroi sangat cepat, menarik Zuoyu untuk berlari, dan segera sampai ke lorong di tengah. Dari sini, kamu bisa pergi ke dunia air suku Sui, tapi sekarang sudah menjadi kuburan, semua klan sudah mati, dan aku satu-satunya yang tersisa di suku Sui. Wajah Suiroi penuh kesedihan, infeksi dengan Zuoyu. Melihat ini, Zuoyu merasakan sedikit rasa sakit di hatinya, dia memeluk Suiroi di lengannya, Suiroi menyandarkan kepalanya di dada Zuoyu, menangis. Setelah beberapa saat, Suiroi menyeka air matanya dan berkata, aku akan menemani Anda untuk menemukan kristal es 10.000 tahun, dan avatar saya akan pergi ke surga. Klan yang tidak membutuhkan saya sekarang. Dan avatar saya adalah untuk mengolah api, dan avatar surga adalah untuk mengolah air. Saya ingin mencoba bagaimana perpaduan air dan api. Jadi, ya, aku pasti akan pergi ke surga di masa depan. Bagaimana dengan tiruan istana Yueru? Tanya Zuoyu. Aku akan tinggal di istana Yueru, kamu bisa datang dan menemuiku kapan saja. Suiroi tersenyum. Zuoyu mengangguk, dan menarik Suiroi ke lorong itu. Setelah mencapai bagian bawah, saya melihat Suiroi menyentuh dinding di sekitarnya, mengingat dengan sekali klik, semburan cahaya biru tiba-tiba muncul di sini. Zuoyu melihat cahaya biru di sekitar dia, seolah-olah dia berada di dasar laut. Suiroi menarik Zuoyu dan berjalan menuju tirai air. Melewati tirai air, Zuoyu hanya merasa tubuhnya mengambang, dan dia juga bisa melihat banyak dram uap muncul dari tanah, yang membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam air, dan sekitarnya berwarna biru muda. Bahwa ada kekacauan di mana-mana, itu pasti dunia yang sangat indah. Melihat semuanya di sini, Suiroi menghela nafas sedikit. Saya adalah patriark dari klan Sui. Ketika saya tumbuh sebagai tiruan, patriark dari klan Yan mengenali saya. Dia memberi saya banyak bantuan, biarkan saya tumbuh dewasa, dan akhirnya berhasil menembus puncak kenaikan Realm, dan kemudian membantu klan Yan melawan pensiun dari klan Surgawi, jadi saya menjadi orang suci dari klan Yan. 3 hari yang lalu, saya menerobos kultivasi lagi, yang sebanding dengan avatar saya di alam Surgawi. Itu adalah waktu terbaik untuk bergabung, jadi aku harus meninggalkan klan Yan. Klan. Melihat dunia air yang sunyi, Zuoyu diam-diam membenci klan Tian. Untungnya, hanya sedikit orang yang melihat wajah asliku, jadi avatarku tidak takut ditemukan oleh orang lain. Suiroi menarik Zuoyu dan melayang menuju tempat di mana cahaya biru berkembang di kejauhan, seperti berenang di bawah air pada umumnya. Zuoyu memandang Suiroi, yang menari dengan rambut hitam, dan melihat wajah cantik itu, menunjukkan kegembiraan dan kesedihan. Zuoyu diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menyelamatkan Suiroi. Ini adalah kristal es 10.000 tahun. Setelah kekuatan akuarium kita bermutasi, itu akan berubah menjadi es. Selain itu, geologi di sini relatif istimewa, sehingga kristal es 10.000 tahun dapat diproduksi. Jika aku ingat sebelumnya, aku tidak perlu kamu pergi jauh-jauh. Kami datang. Suiroi membawa Zuoyu ke tempat di mana cahaya biru bersinar, dan ada bukit sebening kristal dengan semburan cahaya biru bersinar di dalam, dan pada saat yang sama, ada kekuatan dingin yang sangat aneh, membuat orang merasa panas dan dingin. 3 avatar Suiroi berbagi ingatan mereka, jadi terkadang mereka kacau, dan tidak apa-apa jika mereka tidak dapat mengingatnya. Melihat begitu banyak kristal es berusia 10.000 tahun di sini, Zuoyu sangat terkejut. Ambil semuanya, agar tidak diambil oleh orang-orang di atas, kristal es 10.000 tahun ini adalah satu-satunya yang berharga di sini. Suiroi berjalan mendekat, dengan lembut membelai kristal es. Kristal es Wanyan ditemukan, tetapi keduanya memiliki pertanyaan di hati mereka, bagaimana orang yang memberi Zuoyu petunjuk bisa masuk ke sini? Bagaimana dia mendapatkan sepotong kecil kristal es 10.000 tahun? Hanya ketika Zuoyu menemukan orang itu, dia dapat bertanya dengan jelas. Zuoyu menekankan tangannya pada kristal es, dan dengan pikiran, yang satu menghilang seperti bukit, dan dia mengumpulkannya ke Manik Qian Kun,
tetapi pada saat ini, manik biru sebesar kepalan tangan keluar dari bawah es. Kristal muncul dari tanah. Ini. Suirowi membuka mulut kecilnya sedikit, air mata berkaca-kaca. Manik-manik biru jatuh di depannya, dia mengulurkan tangan untuk mengambil manik-manik itu, dan bergumam, ini adalah manik-manik roh air. Ini berisi semua jiwa orang Sui. Suirowi menyeka air matanya, wajahnya penuh kegembiraan, dengan jiwa, aku bisa membangkitkan orang-orangku, tetapi itu akan memakan sedikit waktu. Zuoyu tahu bahwa kekuatan orang-orang Sui pasti sangat kuat, jika tidak klan tidak akan dimusnahkan, dan orang-orang yang menembak masih merupakan beberapa tokoh kuat dari alam surga. Zuoyu menduga bahwa orang-orang ini pasti terkait dengan klan surgawi, dan mereka mungkin protos di atas. Untuk orang-orang ini, Zuoyu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia memiliki kuali Tongtian dan pohon Tongtian, yang merupakan dua hal yang menentang surga. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa menembus langit. Suirowi menyingkirkan manik-manik roh air, meraih tangan Zuoyu, dan membawanya berjalan-jalan di dunia air, dan Zuoyu melihat banyak hal aneh. Baru pada saat itulah Zuoyu mengetahui bahwa suku air asli tinggal di berbagai tempat. Penduduk setempat berkumpul di sini setelah dibunuh oleh orang lain. Pada saat itu, Suirowi memilih tempat itu, tetapi dia disegel kemudian. Ketika tiruannya tumbuh dan kembali ke sini, dia menemukan bahwa tempat ini telah diblokir. Hancur. Setelah meninggalkan dunia air, Suirowi berdiri di Astrolabe, melihat gunung suci es dan api dan berkata, gunung suci es dan api ini didirikan bersama oleh kami dan klan Yan, dan kemudian dihancurkan oleh klan surgawi. Di alam surga, mereka juga mengaku sebagai protos. Apakah ada hubungan antara ini dan gunung ajaib? Tanya Zuoyu, dia sangat ingin tahu tentang itu. Kami membangunnya meniru Gunung Iblis, tetapi jauh lebih buruk daripada Gunung Iblis, karena Gunung Iblis dibangun oleh Heizu. Awalnya disebut Gunung Suci, tetapi hanya dikabarkan bahwa itu disebut Gunung Iblis. Gunung-gunung ajaib itu adalah tempat paling kokoh di dunia kultivasi, tetapi sayang sekali banyak orang Hei yang kuat mati dalam pembantaian itu, tetapi mereka masih keturunan, kata Suirowi. Zuoyu baru sekarang tahu sedikit tentang Moshan dan Heizu, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, mampu membunuh pangeran menunjukkan bahwa klan Hei juga sangat kuat. Heizu memiliki kekuatan khusus, yang mirip dengan kekuatan di Gunung Ajaib. Itu untuk memanipulasi gravitasi, yang dapat meningkatkan gravitasi seseorang dalam sekejap, dan kemudian saat menyerang, itu juga dapat meningkatkan kekuatan yang dihasilkan oleh serangan itu. Gravitasi dapat menghasilkan energi yang menakutkan, jadi Heizu sangat kuat. Suirowi tidak tahu bahwa salah satu wanita Zuoyu berasal dari Heizu. Zuoyu tersentak, menguasai gravitasi memang kemampuan yang sangat menantang surga. Saat itu, klan Mu kuno, klan Yan, klan Hei, klan Sui, dan seni bela diri semua bersatu melawan orang-orang itu, tapi sekarang, sayangnya, kecuali klan Yan, yang lebih baik, yang lain semuanya berakhir sangat menyedihkan. Suirowi menghela nafas ringan. Mengenai kejadian di zaman dahulu, masih ada hal-hal rumit seperti itu? Zuoyu mengerutkan kening. Jelas bahwa seseorang membunuh beberapa keberadaan yang mengancam. Ras dan seni bela diri yang dibicarakan Suirowi semuanya adalah kekuatan non-agresif, tetapi mereka terbunuh. Aku pergi. Jika ada yang aku butuhkan, kamu bisa menemukanku di Istana Yueru. Suirowi tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Pergi. Zuoyu mengangguk. Suirowi melambaikan tangannya, ruang besar di udara beriak. Suirowi terbang menjauh dari Astrolabe, melewati ruang beriak, dan menghilang di depan Zuoyu. Bab 342 Aliansi Rahasia. Zuoyu telah menghasilkan banyak dari perjalanan ini. Dia tidak hanya mendapatkan 10.000 tahun kristal es, tetapi juga hubungannya dengan Suirowi meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga belajar tentang beberapa hal yang terjadi pada zaman dahulu. Setelah mendapatkan kristal es 10.000 tahun, Zuoyu duduk di Astrolabe dan terbang ke arah Gunung Ajaib. Ahem, wanita ini benar-benar luar biasa, aku ketahuan, kata Dingling. Dia mengetahui bahwa kamu adalah roh kuali Tongtianding? Zuoyu bertanya dengan kaget. Itu tidak benar, dia menemukan bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di tubuhmu, dan itu adalah aku.
kata Cauldron Ling dengan bau. Jika suatu hari Cauldron Spirit berevolusi menjadi Cauldron Soul, maka Zuo Yu akan mengakui bahwa dia kuat. Saya telah mengumpulkan 6 bahan. Jika Anda berhasil menyempurnakan 9 mendalam api mayat dan Anda memiliki kekuatan mental yang kuat, saya seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan seorang guru. Jika Anda memasuki alam Ascension, kekuatan mental Anda akan sangat meningkat jika Anda melakukannya, kamu harus bisa membunuh kepala sekolah itu. Kata Cauldron Ling. Kekuatan Zuo Yu saat ini hanya pada tahap awal tahap surgawi. Dalam 5 tahun, dia akan berduel dengan Huang He. Huang He berasal dari alam kenaikan, dan dia telah memasuki alam kenaikan, yang membuat Zuo Yu merasa tertekan. Sangat besar. Senior Cauldron Spirit, apakah ada cara bagi saya untuk memasuki alam Ascension dalam 5 tahun? Zuo Yu segera kehilangan suasana hatinya yang baik ketika berpikir untuk melawan Huang He. Ini tidak mungkin, bahkan Dong Yun, saya tidak berpikir dia bisa memasuki alam kenaikan begitu cepat, setidaknya akan memakan waktu beberapa dekade. Kata Ding Ling. Tapi jangan khawatir, jika Anda dapat menemukan 4 bahan lainnya dalam 2 tahun, saya akan memiliki 3 atau 2 tahun lagi untuk menyempurnakan 9 mayat api mendalam, dan kemudian Anda dapat menggunakan benda itu untuk berurusan dengan Huang He, yaitu senjata ajaib. Hal-hal tidak dianggap sebagai pelanggaran, kata Ding Ling. Menurut pendapatnya, ini adalah satu-satunya solusi Zuo Yu. Perjalanan pulang akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Untungnya, ada beberapa wanita di Mutiara Qiankun, jadi Zuo Yu tidak akan merasa kesepian sama sekali. Ketiga wanita itu secara bertahap mulai terbiasa dengan Zuo Yu. Momukyu bahkan meminta untuk pergi bersama Hei Niangxi dan Liu Shuixin melayani Zuo Yu. Tetapi Zuo Yu tidak mau, dia tidak memiliki kekuatan tertentu sekarang, dan dia tidak berani membiarkan Momukyu bekerja sama dengan wanita lain untuk merusaknya, jika tidak dia akan mati dengan cara yang buruk. Zuo Yu tidak berbicara tentang Sui Roui kepada ketiga gadis itu, dia hanya mengatakan secara singkat bahwa dia pergi ke dunia air dan mendapatkan kristal es 10.000 tahun, karena Sui Roui tidak ingin orang tahu terlalu banyak tentang dia. Melewati Demon Abyss, Zuo Yu melihat kota Tianmo, saat ini gelap gulita, dan lampu di kota Tianmo menyala terang. Zuo Yu dihentikan lagi, dan orang yang menghentikannya adalah Motian itu. Zuo Yu, biarkan aku mengobrol denganmu, bisakah kamu pindah ke tempatku? Motian berkata. Ya. Zuo Yu mengikuti Motian ke sebuah rumah kecil, duduk di ruang tamu di dalam, minum air merah. Zuo Yu tidak tahu apa itu, bagaimanapun juga manis. Ruang tamu ini sangat sederhana, tidak terlihat seperti tempat tinggal orang-orang seperti Motian. Kamu sudah lama berada di sana, apakah kamu pernah bertemu dengan beberapa orang yang sangat kuat? Motian bertanya, dan dia juga tahu sesuatu tentang hal-hal di sana. Ya, saya bertemu orang-orang dari alam surga, tetapi mereka semua lemah. Satu dari pangkat surgawi dan dibunuh oleh saya, dan yang lainnya dari alam kenaikan dan dibunuh oleh Momukyu, kata Zuo Yu. Motian mengangguk, kurasa kalian pasti bertemu di depan gunung es. Ada hal-hal baik di gunung es itu. Mereka telah mencarinya sepanjang waktu, tetapi mereka belum menemukan pintu masuknya. Demon Race disegel, Tiwannya masih di luar, jadi dia bisa belajar banyak hal. Jangan membicarakan hal ini, Tuan Motian, Anda harus menanyakan hal lain kepada saya. Kata Zuo Yu. Ya, aku ingin berbicara denganmu tentang keluhan antara kamu dan kami. Motian mengangguk, dan dia menyesap air merah dan berkata, keluhan di antara kita seharusnya tidak bisa diselesaikan begitu saja. Hal terbesar, saya pikir, apakah saya kehilangan kota ajaib Anda, menculik Momukyu, mengambil harta keluarga pangeran tertua, dan saya memenangkan sesuatu dari Anda. Zuo Yu setelah memikirkannya, dia berkata. Motian benar-benar marah ketika memikirkannya, tetapi dia memikirkan hal lain. Meskipun dia dapat mencubit Zuo Yu sampai mati sekarang, dia tidak dapat mencubit kekuatan di belakang Zuo Yu. Jika kota iblis hilang, itu akan hilang. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan kami pada saat itu. Pertama-tama, tentang Momukyu, itu sukarela olehnya, dan Anda dapat mengembalikan barang-barang pangeran tertua sebanyak mungkin, Anda memenangkan barang-barang kami, itu juga kekuatan Anda. Setelah Motian selesai berbicara, dia hanya bisa menghela nafas, dia tidak berharap bahwa dia akan menyerah pada seorang anak yang belum mencapai Ascension Realm,
tetapi memikirkannya untuk masa depan ras iblis. Dia adalah bagus. Aku tidak ingin membuat masalah denganmu, aku akan mengembalikan barang-barang itu, tetapi ada satu hal yang aku berutang untuk sementara. Zuo Yu tersenyum dan berkata, Zuo Yu juga sangat senang bahwa iblis dapat melepaskan keluhan mereka. Dia meletakkan barang-barang pangeran tertua di cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mo Tian. Kamu pergi ke Ascension Platform. Saya pikir kamu harus tahu tentang Celestial Clan. Kami memang bukan tandingan Celestial Clan. Meskipun kekuatan Celestial Clan telah melemah, tetapi protos mereka di atas Celestial Realm tidak berarti sesuatu yang bisa kita tangani. Jadi sekarang kita sama sekali tidak ingin melawan klan surgawi, kita hanya ingin berkembang dengan mantap. Mo Tian berkata, dia masih orang yang peduli dengan situasi keseluruhan, dan dia tidak bermusuhan dengan Zuo Yu demi muka. Dalam hal ini, saya akan membiarkan dua orang datang untuk berbicara dengan Anda, karena saya tidak dapat mewakili semuanya, jadi saya dapat memutuskan apapun, kata Zuo Yu. Setan ingin bersatu dengan pembudidaya biasa dari cara ajaib. Karena iblis telah merasakan tekanan dari sekte iblis tersebut, dan sekte iblis tersebut bukanlah vegetarian, bagaimana eksistensi seperti iblis dapat berkembang secara stabil. Selain itu, sekte Dao abadi dan sekte Dao iblis semuanya bersatu. Di zaman kuno, mereka juga bekerja sama dengan klan surgawi. Jika mereka bersatu lagi, klan iblis mungkin harus kembali ke jurang yang gelap. Zuo Yu kembali ke Gunung Iblis, dia menempatkan ketiga gadis itu di Gunung Iblis, dan kemudian pergi mencari lelaki tua Hei, dan memberitahunya tentang langit iblis. Lelaki tua Hei setuju untuk bersatu, dan Zuo Yu pergi ke alam prajurit untuk menemukannya melalui susunan teleportasi memberitahu Li Wei. Li Wei juga setuju untuk bergabung, dan kemudian Li Wei dan lelaki tua Hei pergi ke kota Tianmo untuk mencari Mo Tian. Zuo Yu tidak mengikuti, tetapi membual di hotel di kota Moshan, mengungkapkan beberapa hal dari zaman kuno dari waktu ke waktu. Mo Tian melihat Li Wei setelah itu, dia sangat terkejut. Baru kemudian dia tahu bahwa orang-orang di dunia prajurit memiliki hubungan yang baik dengan Zuo Yu, yang mengejutkannya. Sekarang dia senang dia tidak membentuk permusuhan yang tak terpisahkan dengan Zuo Yu, dan dia tidak menyerang Gunung Iblis. Jika tidak, para prajurit kuno dari dunia prajurit tidak akan mampu menanggungnya. Setelah musyawarah, mereka memutuskan untuk bergabung secara rahasia agar pasukan lain tidak mengetahuinya, dan pada saat yang sama membiarkan orang tua mengatur susunan teleportasi di 3 tempat. Setiap kali seseorang menyerang, yang kuat akan berteleportasi ke sana terlebih dahulu. Gunung Ajaib memiliki rencana lain, yaitu memperluas kota Gunung Ajaib, menarik sebagian besar orang biasa di dunia kultivasi, membiarkan mereka berlatih seni bela diri, dan melemahkan kekuatan sekte-sekte itu. Tapi ini membutuhkan banyak sumber daya untuk mendukung. Zuo Yu berjanji akan bertanggung jawab atas masalah Lingxi. Ada banyak hal yang tidak perlu dan sangat berharga di Qiankun Orb miliknya. Kemunculan kembali seni bela diri dan setan membuat sekte besar di dunia monastik sedikit khawatir. Karena pada masa itu mereka semua memiliki peran dalam membantai seniman bela diri dalam seni bela diri, dan dalam sebulan, banyak orang memindahkan keluarga mereka ke sisi Gunung Ajaib. Dan banyak orang di Gunung Ajaib bertanggung jawab untuk membuka ruang terbuka bagi orang-orang biasa ini untuk membangun rumah. Momukyu dan Hei Niangzi tidak mengikuti Zuo Yu, mereka bertanggung jawab untuk mengawal mereka yang datang. Zuo Yu membawa Liu Shuixin, yang telah berbisnis sepanjang tahun, untuk mengumpulkan batu roh dan beberapa sumber daya. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa akan ada pertempuran besar dalam waktu dekat. Baik kultivator kasual Demon Dao maupun dunia seni bela diri tidak menginginkan perang besar ini terjadi, mereka hanya ingin mengubah nasib beberapa orang, dan mereka tidak ingin mereka diperbudak oleh beberapa kekuatan, tetapi mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Dari kekuatan itu, karena mereka melukai kepentingan sekte besar itu dan memperlambat perkembangan mereka. Tanpa sekelompok besar manusia yang mengeksploitasi sumber daya, sekte-sekte ini menjadi panik, dan mereka hanya dapat mengatur beberapa murid luar untuk mengambil alih masalah ini. Hanya dalam setengah tahun, alam iblis menjadi hidup. Sebagian besar tanah diambil oleh para pembudidaya biasa dari Dao Iblis, dan banyak kota baru dibangun. Setelah orang-orang biasa itu datang ke sini, mereka semua melakukan penanaman dan pemuliaan untuk mempertahankan kehidupan kebanyakan orang.
Pada saat yang sama, beberapa urat batu roh dan urat biji di alam iblis juga ditambang untuk mengurangi tekanan Zuoyu. Selama periode pengembangan, sejumlah besar pasokan sumber daya dan jaminan keamanan diperlukan, yang semuanya diserahkan kepada beberapa orang di alam Tongsuan untuk bertanggung jawab. Dan Akademi Seni Bela Diri juga telah dibuka di alam iblis. Dari sudut pandang Li Wei, orang-orang di sini lebih mudah diatur daripada di dunia prajurit. Sedangkan untuk Akademi Seni Bela Diri di dunia seniman bela diri, setelah Li Wei menggunakan kekuatannya untuk menghalangi dia sekali, tidak ada yang berani menggertak orang lain. Ini adalah metode yang diajarkan Zuoyu kepadanya, karena Li Wei selalu sangat lembut sebelumnya, jadi dia memanjakan banyak orang. Di alam iblis, seni bela diri dan pembudidaya iblis bersatu, dan ras iblis hanya bersatu dengan mereka secara diam-diam. Meskipun kekuatan ini baru saja terbentuk, itu telah membuat sekte-sekte itu merasakan ancaman besar. Pemimpin tingkat tinggi mereka telah berkumpul untuk diskusikan bagaimana menghadapi masalah besar ini. Manusia yang tidak berlatih seni bela diri atau sihir setelah mereka datang ke sini semuanya menanam, memelihara beberapa pertanian dan ternak, dan memberikannya kepada praktisi kasual iblis yang miskin sumber daya. Secara bertahap, alam iblis memiliki skala awal. Tentu saja, masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang di Gunung Iblis. Masalah terbesar adalah menghadapi pembantaian sekte iblis itu. Zuoyu telah sibuk selama lebih dari setengah tahun, dan sekarang dia akhirnya bisa beristirahat. Menurut statistik, ada sebanyak 50 juta orang yang bermigrasi ke sini. Sebagian besar dari orang-orang ini diperbudak oleh sekte-sekte itu. Mereka semua menyelinap ke sini dan dalam pelarian pada saat itu, dia juga dibunuh oleh sekte-sekte itu, jadi orang-orang itu semakin membenci sekte itu. Akan ada lebih banyak orang yang datang di masa depan. Tapi Zuoyu tidak perlu khawatir lagi, mereka semua bekerja sama sekarang, dan iblis diam-diam saling membantu, lagi pula, puluhan juta orang telah meletakkan fondasinya. Bab 343 Ayah Kaisar Iblis. Di malam hari, bulan sabit menggantung di langit, dan cahaya perak redup bersinar di sisi gunung ajaib. Zuoyu berada di guanya sendiri, telanjang bersama Momokyu dan Liu Shuixin, mereka bertiga tenggelam dalam kegembiraan yang tak terbatas, kedua gadis di dalam gua mengerang bahagia dari waktu ke waktu, Zuoyu menikmati keindahan yang tak terbatas. Hei Niangzi dipanggil pergi oleh lelaki tua Hei, dan Momokyu sangat menuntut agar Liu Shuixin dan Liu Shuixin melayani Zuoyu, dan pada saat yang sama berjanji padanya untuk menjadi baik. Dalam pertempuran gila antara seorang pria dan dua wanita, wanita kulit hitam mengangkat tirai, dan Zuoyu bertiga juga memperhatikan bahwa wanita kulit hitam itu datang, yang membuat Zuoyu semakin bersemangat, tetapi dia tahu bahwa dia harus menanggungnya. Konsekuensi tertentu. Kakak Hei, dari mana saja kamu? Ayo dan biarkan adikku mencubitmu. Momokyu tertawa. Wanita kulit hitam itu berjalan mendekat dan membuka bungkus kain yang melilit tubuhnya. Meskipun dia memiliki senyum cerah di wajahnya, ada jejak emosi aneh di matanya. Dia melihat Momokyu dan Liu Shuixin menempel erat pada Zuoyu, sang mereka bertiga berpelukan erat, dan dia juga bergegas untuk bergabung dalam permainan gila ini. Keesokan harinya, di pagi hari, keempat orang di tempat tidur bangun, Liu Shuixin berbaring di dada Zuoyu, berbaring di atas masing-masing samping terobsesi dengan Momokyu dan Hei Niangzi, Zuoyu membuka tangannya dan memeluk kedua gadis itu. Cakarnya melewati ketiak mereka, menekan dua bola berdaging yang ukurannya hampir sama tetapi dengan tekstur berbeda, dan meremasnya perlahan. Zuoyu, kakekku memintaku pergi ke tempat di mana gunung ajaib setinggi 10.000 kaki untuk berlatih dengan pamanku dan yang lainnya. Aku ingin meninggalkanmu sebentar. Wanita kulit hitam itu menghela nafas. Nona Hei, jangan khawatir, aku akan melayanimu dengan baik. Liu Shuixin menghiburnya ketika dia melihat Hei Niang agak enggan, jadi dia mengulurkan tangannya untuk mencubit gunung kokoh Hei Niang. Shuixin, kamu gadis nakal, apakah kamu khawatir aku akan terus mengambil alih tuan mudamu? Wanita kulit hitam itu terkekeh dan menepuk pantat montok Liu Shuixin. Hei Meizi, siapa lelaki tua di puncak gunung ajaib itu? Dia sangat kuat. Momokyu bertanya. Aku tidak tahu. Kakek dan pamanku tidak memberitahuku. Dia hanya memberitahuku, Hei Niangzi menggelengkan kepalanya dan berkata, meletakkan satu tangan di pantat putih dan lembut Liu Shuixin, membelai dengan lembut.
Keempatnya menjadi gila untuk pagi berikutnya, dan kemudian wanita kulit hitam itu dengan enggan pergi. Saat itu, Zuo Yu harus mengucapkan selamat tinggal kepada wanita kulit hitam itu dengan satu tangan menyeret pinggangnya yang mati rasa. Alangkah baiknya jika dia bisa meluruskan pinggangnya dalam hal ini tempat di mana gravitasi adalah beberapa kali. Hei, kamu sangat baik sehingga kamu murah. Kamu terlihat sangat menyakitkan. Momukyu menyodok pinggang Zuo Yu dan berkata dengan senyum genit. Liu Shuixin juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Tadi malam dan pagi ini mereka bertiga benar-benar memperkosa Zuo Yu naik turun meskipun Zuo Yu sangat senang, tapi sekarang mereka harus membayar harganya. Zuo Yu sangat membencinya, di antara ketiga wanita itu, yang paling menyakitinya adalah Momukyu, seorang penyihir, dan sekarang dia merasa sedikit takut memikirkannya. Momukyu menarik Liu Shuixin keluar dari gua Zuo Yu, dan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Cauldron Spirit dibangunkan oleh Zuo. Dapatkan kembali. HMPH, bukan karena aku tidak bisa melakukannya, itu karena penyihir itu jauh lebih kuat dariku. Zuo Yu mendengus, dia sekarang memiliki tubuh yang sempurna. Setan emas, dan ketiga wanita itu semuanya dia cukup puas bisa berdiri tegak di puncak gunung ajaib sebelum melakukannya, satu Momukyu bisa membuatnya mati. Ini adalah pil Yuan pengembalian 9 putaran, yang mengembalikan pil kelas menengah seperti bumi. Sebanyak 100.000 mayat monster dan inti sihir digunakan untuk memurnikan 70.000 pil, yang dapat dengan cepat memulihkan konsumsi fisik dan mental. Efek penguatan tubuh. Sebuah botol batu giok melayang keluar dari kuali Tongtian, Zuo Yu melepaskan manik-manik Qian Kun darinya, membuka tutupnya, menuangkan pil, dikelilingi oleh pil hijau muda, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengambilnya, dan dia tiba-tiba merasa segar getaran, mati rasa di pinggang dan kelelahan tubuh berangsur-angsur mereda. Seperti yang diharapkan dari pil kelas menengah tingkat bumi. Zuo Yu memuji, ini jauh lebih baik daripada pil Dahuyuan itu, sebenarnya ada 70.000 pil. Zuo Yu sangat bersemangat saat memikirkannya, Tongtianding adalah alkimia otomatis. Kuali ilahi tidak hanya cepat, tetapi juga dapat disimpan di dalam. Zuo Yu mengambil pil ini dan memberikannya kepada 10.000 orang tua kulit hitam, dan memintanya untuk membagikannya kepada orang-orang di Gunung Ajaib. Mereka memberikan 5.000 kepada Li Wei. Pada saat itu, mereka melihat ekspresi Zuo Yu seolah-olah sedang melihat pada monster, karena mereka merasa bahwa yang kuat di mata Zuo Yu, dan sama tidak berharganya dengan kacang. Pil semacam ini hanya sangat membantu orang-orang di bawah alam Asension, dan berguna untuk orang-orang di atas alam Asension. Zuo Yu memikirkannya, dan membawa 5.000 pil lagi ke kota iblis, dan menyerahkannya ke Motian, mengatakan itu untuk mengkompensasi dia atas kerugian yang dia timbulkan pada iblis sebelumnya. Jika dalam pertempuran, pil semacam ini sangat membantu orang, Motian berterima kasih padanya berulang kali, dan bahkan menahan Zuo Yu, banyak menghiburnya sebelum membiarkan Zuo Yu pergi. Tentu saja, mereka yang pernah bersama Zuo Yu juga mendapatkan pil ini. Momukyu dan Liu Shuixin kagum dengan pil darah terakhir kali, dan sekarang Zuo Yu telah menghasilkan sejumlah besar pil kelas menengah tingkat bumi. Mereka bertanya kepada Zuo Yu bagaimana mereka datang, tetapi Zuo Yu tidak mengatakan bagaimana. Dengan ramuan yang begitu bagus, Zuo Yu tentu saja tidak melupakan istana Yueru, jadi dia berencana untuk berangkat sekarang, pergi ke istana Yueru, mengunjungi kenalan lama di sana, dan pada saat yang sama membiarkan Liu Shuixin kembali untuk mengejar teman-temannya. Astrolabe terbang menjauh dari Gunung Iblis, dan segera terbang keluar dari alam iblis. Untuk pergi ke istana Yueru, Anda harus memasuki pegunungan 10.000 binatang. Memikirkan pegunungan 10.000 binatang, Zuo Yu teringat sarangnya iblis beracun kuno dia curiga Nanshan bersembunyi sekarang, dia benar-benar ingin menemukan Dong Yun dan belajar tentang situasinya. Astrolabe terbang ke kota Jinshan, Zuo Yu melihat bahwa kota Jinshan diselimuti awan hitam dan kabut lagi, dan sekilas, dia tahu bahwa iblis beracun itu mengolah racun di sini. Selama Zuo Yu melihatnya, dia akan hampir hancurkan itu. Untuk menyalakan api, Zuo Yu memiliki pengalaman yang sangat kaya, dan dia dapat melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Hanya dalam waktu singkat, api merah menyala di kota Jinshan, dan Zuo Yu berdiri di atas astrolabe, mengawasi dari kejauhan. Zuo Yu, akhirnya aku menemukanmu. Seluruh tubuh Zuo Yu terguncang oleh suara Hong Lang ini, dan dia terkejut.
Ternyata Paman Mo, kenapa kamu muncul di sini? Zuo Yu menoleh dan melihat Mo Wei, seorang pria paruh baya dengan mata ungu dan bibir hitam, yang bentuk wajahnya agak mirip dengan Momokyo. Kemunculan Mo Wei yang tiba-tiba mengejutkan Zuo Yu, dan aura Mo Wei saat ini sangat berbeda dengan saat Zuo Yu melihatnya sebelumnya. Terlihat bahwa kekuatan Mo Wei telah meningkat pesat. Zuo Yu sudah menduga bahwa kekuatan Mo Wei telah meningkat. Telah dipromosikan ke titik itu. Di luar alam Ascension, itu adalah alam yang sangat misterius. Mo Wei perlahan jatuh dari langit, dan tubuh kekar berdiri di atas astrolabe. Ketika dia melihat astrolabe, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas tahu asal-usul astrolabe. Mengenai asal-usul astrolabe, Zuo Yu sudah lama sangat penasaran, tetapi dia bertanya kepada orang-orang dari zaman kuno seperti Sui Roi dan Motian, mereka hanya tidak mengatakan bahwa mereka asal-asalan, dan Cao Dronling dalam keadaan semi-amnesia, jadi dia tidak tahu tentang asal-usulnya. Bagus, di mana Momokyo sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin membawanya pergi, membawanya ke tempat di mana dia bisa tumbuh lebih baik, kata Mo Wei, dengan wajah malu. Dia tahu hubungan antara Zuo Yu dan Momokyo, dan dia merasa berutang pada Momokyo, jadi dia ingin memberi kompensasi kepada Momokyo, jadi dia harus membawa Momokyo ke suatu tempat. Paman Mo, biarkan Momokyo memutuskan sendiri. Meskipun aku membencinya, kuharap dia bisa menjadi lebih kuat, karena sejak awal aku adalah orang yang berbahaya. Zuo Yu tersenyum dan berkata. Astrolabe berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan Zuo Yu melepaskan ketiga wanita itu dari mutiara Qian Kun. Tian Zihan melihat pria parubaya dengan mata ungu dan bibir hitam di depannya, dan mau tidak mau berseru, Kaisar Iblis. Liu Shuixin sering bersama Momokyo, dan dia tahu cukup banyak tentang perselingkuhan dari klan iblis. Pria parubaya dengan keagungan luar biasa ini memiliki mata ungu yang lebih gelap daripada Momokyo, yang berarti dia memiliki garis keturunan yang lebih murni daripada Momokyo. Wanita dari klan surgawi? Mo Wei hanya bisa mengerutkan kening ketika dia melihat Zuo Yu melepaskan ketiga wanita itu sekaligus, tetapi dia sedikit menghela nafas ketika dia ingat bahwa dia juga seorang yang romantis, dan kemudian menatap Momokyo dengan warna ungu. Mata dan bibir merah muda, mengulurkan tangan besar, membelai rambutnya. Ketika Momokyo melihat wajah Mo Wei, dia langsung membeku, pikirannya menjadi kosong. Meskipun dia belum pernah melewati ayahnya sebelumnya, dia masih melihat gambar yang terukir di batu giok. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat kerabatnya dalam kehidupan ini, dan juga ayah kerabat terdekatnya, sosok yang mulia di klan iblis, pria yang dia hormati. Ayah! Momokyo terisak. Aku bukan kaisar iblis lagi. Mata Mo Wei juga sedikit basah. Ini sebenarnya ayah Momokyo. Tian Zihan dan Liu Shuixin terkejut. Melihat Momokyo memeluk ayahnya, hati Tian Zihan dan Liu Shuixin sedikit berdenyut. Liu Shuixin adalah seorang yatim piatu, dan ayah Tian Zihan kejam dan tidak tahu berterima kasih. Momokyo dan dia ayah bertemu untuk pertama kalinya, tetapi mereka menunjukkan perasaan yang begitu kuat. Tian Zihan sekarang mengerti mengapa Zuo Yu mengatakan sebelumnya bahwa klan surgawi lebih rendah dari klan iblis. Karena orang-orang di klan iblis memiliki perasaan. Celestial hanyalah sekelompok hewan untuk tujuan meningkatkan kekuatan mereka ke level tertinggi. Zuo Yu melihat wajah Tian Zihan dan Liu Shuixin menunjukkan kerinduan. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan batu giok kedua gadis itu, dan kedua gadis itu tiba-tiba dipegang oleh tangan yang hangat dan kuat, dan hatinya terasa sangat bahagia, meskipun Zuo Yu bukan kerabat mereka, tetapi mereka sangat jelas tentang perasaan Zuo Yu terhadap mereka. Setelah Momokyo dan ayahnya bertemu dan mengobrol sebentar, Momokyo mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya dihidupkan kembali oleh Zuo Yu, yang membuat Momokyo semakin berbakti kepada Zuo Yu. Dengan pandangan seperti itu, Zuo Yu berpikir, hanya jangan siksa aku di tempat tidur lain kali. Momokyo juga sepertinya mengerti apa yang dimaksud Zuo Yu, dan tertawa kecil. Ayah, kemana kamu membawaku? Mo Wei baru saja memberitahu Momokyo bahwa dia ingin membawa Momokyo pergi. Tanah suci iblis. Tempat yang bahkan ditakuti oleh para dewa langit, tetapi pergi ke sana membutuhkan kekuatan yang kuat untuk membuka sebuah lorong. Sekarang seseorang membantu membuka lorong itu, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Kata Mo Wei. Mungkinkah itu tanah surgawi tempat iblis dilahirkan di dunia iblis?
Gumam Tian Xihan. Meskipun Mo Wei melihat wajah dingin Tian Xihan, tetapi baru saja dia bisa melihat wanita dari klan surgawi menunjukkan emosi, dia harus mengagumi Zuo Yu karena mampu mengubah seorang wanita dari klan surgawi. Dia ingat bahwa ketika dia mencoba merayu wanita dari klan surgawi saat itu, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Yang tidak dia ketahui adalah ibunya yang mengubah Tian Xihan, dan tentu saja Zuo Yu juga mendapat pujian. Momukyu, kamu pergi. Kata Zuo Yu, dia tidak begitu egois, dia menahan Momukyu di sisinya untuk keinginan egois, karena ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan berolahraga, tentu saja dia tidak bisa membiarkan Momukyu kehilangan peluang ini. Bab 344 Perbuatan Jahat. Momukyu pergi bersama Mo Wei ketika keduanya berpisah, mereka berciuman dalam-dalam untuk sesaat, dan kemudian dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Hei, Momukyu, ketika kamu kembali, mungkin kamu bukan lagi lawanku. Zuo Yu tersenyum, dan memeluk Liu Shuixin dan Tian Xihan, meskipun Tian Xihan sedikit enggan, tetapi pada akhirnya Zuo Yu memeluknya dengan erat. Dua wanita cantik, kamu adalah satu-satunya yang menemaniku sekarang. Zuo Yu menghela nafas, mengaktifkan astrolabe, dan terbang menuju pegunungan 10.000 binatang. Tian Xihan bersandar di dada lebar Zuo Yu, merasakan nafas seorang pria. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hatinya, membuatnya merasa sangat aman dan cantik, dan kemudian dia berbaring di dada Zuo Yu di lengannya, dia menutup matanya dan tertidur hatinya selalu sangat lelah, dan jarang sekali rileks, jadi dia tertidur lelap tanpa sadar. Zuo Yu, yang sedang memeluk Tian Xihan, memandangi wajah Tian Xihan yang glamor dan halus, dan mau tidak mau menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya, tetapi pada saat ini, tubuh Tian Xihan meledak dengan gelombang energi yang kuat. Itu benar-benar menerobos. Seru Zuo Yu, dan Liu Shuixin juga memandang Tian Xihan dengan heran, menerobos dalam tidur. Ini adalah pertama kalinya Liu Shuixin melihatnya. 3 jam kemudian, Tian Xihan bangun dan menemukan bahwa dia telah memasuki tahap tengah dari peringkat surgawi. Dia sangat bersemangat, dan ada senyum tidak percaya di wajahnya. Terima kasih. Zuo Yu dan Liu Shuixin terpesona oleh senyum tipis itu. Zuo Yu, saya ingin kembali dan berlatih sebentar untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya. Kata Tian Xihan, nadanya menjadi lebih lembut. Zuo Yu tersenyum, membelai wajahnya, mengirimnya dan Liu Shuixin ke Mutiara Qiankun, lalu melihat ke langit dan tertawa beberapa kali. Jika bukan karena fisik khusus wanita klan surgawi, kamu mungkin bisa membuatnya menerobos lebih cepat jika kamu bermain kultivasi ganda dengannya. Kata Cao Dronling. Momukyu mengikuti ayahnya, Kaisar Iblis, dan wanita kulit hitam naik ke puncak gunung ajaib untuk menerima bimbingan dari lelaki tua misterius itu. Leng Yanxuan berlindung di istana Yueru lagi. Sekarang satu-satunya wanita Zuo Yu adalah Liu Shuixin dan Tian Xihan, tetapi Tian Xihan hanya bisa menonton tetapi tidak menyentuh, yang membuat Zuo Yu sedikit kecewa, kebutuhannya sangat besar sekarang. Saat ini dia mulai sedikit merindukan Momukyu. Temukan Dong Yun, lalu, hehe, kamu mengerti. Ding Ling melihat apa yang ada di pikiran Zuo Yu. Zuo Yu terbang tinggi di langit, dan tiba-tiba mencium bau darah yang sangat kuat berdasarkan pengalamannya, dia bisa menilai bahwa itu adalah darah manusia. Bau darah yang begitu kuat hanya bisa disebabkan oleh pembantaian besar-besaran. Zuo Yu melepaskan Ling Yan dan terbang pergi, mencari sumber bau darah itu. Hanya butuh waktu singkat bagi seorang Ling Yan untuk mengirimkan kembali gambar yang mengejutkan. Ada seseorang berbaju hitam memanipulasi pedang terbang, mengelilingi sekelompok orang di ngarai kecil, dan melakukan perkelahian besar. Pembantaian, orang-orang ini juga membiarkan semburan tawa liar dari waktu ke waktu. Melihat ini, Zuo Yu tiba-tiba menjadi marah, mendesak astrolabe, dan berteleportasi ke sana. Dia melepaskan Lei Bao dan Xian, dan meraung, bunuh semua orang berbaju hitam. Zuo Yu sendiri juga memegang pedang bayangan langit di tangannya, dia terbang ke bawah. Orang-orang bayangan yang membunuh orang untuk bersenang-senang tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat, dan tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuh mereka, karena aura yang kuat menyelimuti ngarai kecil ini, membuat mereka ketakutan. Siapa yang mencampuri urusanku sendiri? Minuman dingin datang dari ngarai kecil. Zuo Yu memandangi orang-orang itu, dan menemukan bahwa ada 3 peringkat jin dan
10 yang baru saja memasuki alam Tongsuan, dan sisanya belum mencapai alam Tongsuan, tetapi memiliki kekuatan tertentu. Total ada 30 orang seperti ini. Di sana ada puluhan ribu manusia, dan Zuoyu sekilas tahu bahwa manusia itu berencana untuk pindah ke alam iblis. Itu adalah murid dari Sekte Sembilan Naga, dan bajingan dari Sekte Sembilan Naga benar-benar melakukan hal seperti itu. Cao Dronling juga sangat marah, membuat suhu tubuh Zuoyu naik sedikit. Zuoyu menjadi semakin marah, ternyata dia adalah anggota Sekte Sembilan Naga dari Sekte Dao Abadi. Zuoyu melihat mayat di bawah, totalnya ada ribuan, termasuk anak-anak. Kalian binatang buas, namaku Zuoyu, ingat namaku. Zuoyu meraung liar, tubuhnya menukik turun dari udara, dan dalam sekejap mata, dia menabrak peringkat Jindan. Sebuah pil emas, lalu meninju tubuh pria itu. Dengan keras, tubuh pria itu meledak menjadi awan darah. Lei Bao dan Xian, dua monster yang tampaknya muda, membunuh selusin pria berbaju hitam dalam beberapa saat, sementara dua barisan Jindan lainnya ketakutan ketika mendengar nama Zuoyu. Mereka melarikan diri satu demi satu, tetapi mereka semua dibunuh oleh Zuo seni bela diri Yu dari kejauhan. Zuoyu dan dua monster yang berubah membunuh semua orang dari gerbang Sembilan Naga dalam satu gerakan, datang ke kerumunan di bawah, dan menyembuhkan beberapa yang terluka di antara mereka. Ketika orang-orang ini diselamatkan, mereka semua berlutut dan berterima kasih kepada Zuoyu. Mereka telah mendengar nama Zuoyu sejak lama. Dia adalah seorang pahlawan yang berani melawan sekte-sekte itu. Meskipun sekte-sekte itu sangat membenci Zuoyu, orang-orang biasa ini orang-orang menghormati Zuoyu, karena mereka semua tahu bahwa sekte besar itu adalah sekumpulan anjing pengganggu. Zuoyu mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari urat batu spiritual di Jiulongmen, di mana lebih dari 100.000 orang diperbudak untuk menambang batu spiritual sepanjang hari, dan para murid sekte itu tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Akan habis. Agar mereka dapat mencapai alam iblis dengan selamat, Zuoyu meninggalkan Xian dan Lei Bao di belakang dan memintanya untuk mengawal orang-orang ini ke alam iblis. Pada saat yang sama, dia juga meminta mereka berdua bertanggung jawab untuk mencari pembuluh darah batu roh itu, dan selamatkan orang-orang itu jika memungkinkan. Mengetahui bahwa ada urat batu roh yang agak besar di depannya, Zuoyu pasti tidak akan melepaskannya. Qiankun Orb miliknya dapat menampung banyak hal. Dengan astrolabe yang sangat cepat, Zuoyu dengan cepat melihat urat batu roh, dan di pegunungan di depan, banyak orang terlihat tergeletak di tanah. Itu orang mati, kata Cao Dronling. Zuoyu mengepalkan tinjunya erat-erat, melepaskan Ling Yan, mengunci posisi para murid Sekte Sembilan Naga itu, lalu melepaskan Tian Xihan, dan meminta Tian Xihan untuk membantu membunuh para murid Sekte Sembilan Naga itu. Vena saya ini sangat besar, dan belum ditambang. Zuoyu dan Tian Xihan bergerak diam-diam, dan menghabiskan setengah hari membunuh murid-murid Sekte Sembilan Naga yang menjaga. Melihat bahwa itu hampir selesai, Zuoyu menempatkan Tian Xihan kembali untuk beristirahat, dan dia diam-diam pergi ke sebuah gua, karena roh kuali baru saja memberitahunya bahwa ada peringkat surgawi di gua ini. Zuoyu masuk ke dalam dan merasakan aura yang sangat kuat keluar darinya. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang-orang di dalamnya menggunakan batu roh untuk mengatur susunan pengumpul roh untuk dia latih, dan orang yang berkultivasi masih sangat pemuda. Dikirim untuk mengawasi tambang Lingxi adalah pekerjaan yang sangat besar, sehingga para murid yang bisa datang ke sini sangat vokal, karena mereka harus melalui banyak kompetisi untuk mendapatkan kesempatan ini. Zuoyu menatap cincin penyimpanan di tangan pria itu, dan kemudian berjalan dengan kekuatan transformasi bayangannya. Melihat tangan itu, Zuoyu mencibir, mengayunkan pedangnya dengan keras, dan memotong lengannya, lalu pergi jauh ke tempat seperti petir. Cakarku sendiri dipadatkan dengan energi iblis darah, menembus ke dalam dantian pria itu, dan mengeluarkan ramuan emas. Pria itu awalnya berlatih, dan dia pikir dia berada di lingkungan yang sangat aman, jadi dia sangat santai dan tidak memiliki pertahanan sama sekali, jadi Zuoyu berhasil dengan mudah. Dia belum mati, dengan darah segar menggelegak dari perutnya dan banyak darah menyembur dari lengannya. Bagaimanapun, dia adalah manusia surgawi tahap akhir, dan kebugaran fisiknya masih bagus. Pria itu melihat pil emas di tangan Zuoyu, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Dia tahu bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah hilang pada saat itu, dan kekuatan yang dia kental ada di tangan orang lain.
Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk panah darah. Haha. Apakah kamu ingin mati dengan cepat, atau mati di bawah siksaan? Zuo Yu tertawa keras, dan tubuhnya kembali ke keadaan padat. Melihat penampilan Zuo Yu dengan jelas, wajah pria itu menjadi semakin putus asa. Zuo Yu dan Jiu Longmen memiliki perseteruan darah yang dalam. Zuo Yu tidak akan melepaskannya, dia ditakdirkan, tetapi dia tidak ingin disiksa sampai mati, karena itu perasaan tidak baik. Apa yang kamu inginkan? Kata pria itu kesakitan. Aku ingin nadi batu roh ini. Aku telah membunuh semua murid 9 naga sektemu di sini. Aku ingin tahu bagaimana sekte 9 naga membudidayakan beberapa pembudidaya pedang. Aku pikir kamu terlihat seperti pembudidaya pedang. Zuo Yu mencubit melihat emas inti di sana, dia merasakan niat pedang di dalam. Zuo Yu sangat ingin tahu tentang itu. Aku tidak bisa mengatakan ini. Jika aku mengatakannya, hidupku akan lebih buruk daripada kematian. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa menunggu teman sekelasku di gerbang Jiulong. Kamu hanya perlu mengikuti mereka ke suatu tempat dan kamu akan tahu. Itu penuh dengan cibiran. Zuo Yu mengerutkan kening, dan menusuk tenggorokannya dengan pedang. Pada akhirnya, Zuo Yu mengevakuasi semua orang yang telah menambang tambang Lingxi sepanjang tahun, dan membiarkan mereka pergi ke alam iblis. Setelah orang-orang ini pergi, dia melepaskan Liu Shuixin dan Tian Xihan, dan mereka bertiga menghabiskan banyak usaha sebelum pegunungan kecil masuk ke Mutiara Qiankun. Di dalam Mutiara Qiankun, ada pegunungan lain yang penuh dengan tambang batu roh, dan burung layang-layang itu hidup di atasnya. Lingyan dapat mengumpulkan batu roh dengan sendirinya dan memakannya sendiri. Zuo Yu telah menunggu kelompok burung layang-layang ini berevolusi. Ding Ling tidak tahu bagaimana Lingyan akan berevolusi, tetapi Ding Ling tampaknya tahu seperti apa lebah api misterius itu setelah mereka berevolusi, tetapi dia hanya tidak memberitahu Zuo Yu. Dia berkata dia ingin mengejutkan Zuo Yu ketika saatnya tiba, karena The Black Fire Bee ini selalu dibesarkan oleh Cauldron Spirit. Gerbang 9 naga masih agak jauh dari sini, tetapi Zuo Yu memiliki astrolabe yang sangat cepat. Titik jalan itu sama sekali tidak berarti baginya, dan segera dia dapat melihat dari ekspresi pria tadi bahwa gerbang 9 naga sedang berlatih pedang. Metode kultivasi itu sangat misterius, dan sepertinya pria itu sengaja mendorong Zuo Yu untuk pergi. Ketika dia hendak mencapai gerbang 9 naga, Zuo Yu menghentikan astrolabe, menyingkirkan astrolabe, lalu menyelinap ke tanah dan bercampur dengan pegunungan 9 naga. Dia meminta Cauldron Spirit untuk menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati gerakan di luar. Biarkan dia mencari pembudidaya pedang itu di gerbang 9 naga sehingga dia bisa mengikuti mereka. Keamanan gerbang 9 naga menjadi lebih ketat, dan sering ada orang yang melihat-lihat, dan mereka masih orang-orang di alam Tongsuan. Ketika Zuo Yu datang ke gerbang 9 naga, dia ingin melihat Dewa Suirowi, tetapi kuali itu tidak membiarkannya pergi. Pergilah, karena ada makhluk surgawi yang sangat kuat di sana. Zuo Yu telah mengintai di gerbang 9 naga selama 3 hari, roh kuali memberitahu Zuo Yu bahwa ada 3 pangkat surgawi yang baru saja meninggalkan gerbang 9 naga, tetapi mereka bukan pembudidaya pedang, karena roh kuali dapat langsung merasakannya. Fluktuasi energi di tubuh orang-orang itu adalah pembudidaya pedang, dan itu akan memancarkan aura khusus. 3 peringkat surgawi masih menuju ke urat batu roh. Tampaknya gerbang 9 naga baru sekarang tahu apa yang terjadi di sana. Kata Cauldron Ling. Ini adalah 3 pil emas tingkat langit, dan itu berasal dari gerbang 9 naga. Zuo Yu berkata sambil tersenyum, bergerak ke arah ketiga orang itu. Selama mereka jauh dari gerbang 9 naga, Zuo Yu akan membunuh mereka kematian. Dengan kekuatannya saat ini dan kecepatan astrolabe, tidak banyak orang yang lebih kuat darinya di alam kenaikan. Bab 345 Sekte Jahat. 3 peringkat surgawi dari faksi jahat semuanya paruh baya. Dapat dilihat bahwa bakatnya bagus. Jika ada kesempatan bagus, dia dapat dipromosikan ke alam kenaikan, seperti Huang He. Alasan mengapa Huang He bisa memasuki Ascension Realm sangat berkaitan dengan Zuo Yu. Inilah yang paling dibenci Zuo Yu. Awalnya dia pikir dia telah mengambil banyak keuntungan, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah kehilangan banyak, dan dia sendirian memfasilitasi ini. Apa yang terjadi adalah kepala sekolah Tianyuanmen yang licik. Zuo Yu sejauh ini tidak tahu di mana dia tinggal di Tianyuanmen.
Setelah 3 peringkat surgawi meninggalkan gerbang 9 naga selama setengah hari, Zuo Yu keluar dari tanah, melepaskan astrolabe, dan dengan cepat menyusul. Pada saat ini, ada jarak yang jauh dari gerbang 9 naga, dan Zuo Yu tidak khawatir akan ada orang di dalam. Fei Shengjing keluar untuk menyelamatkan mereka. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan cepat membunuh ketiga orang ini, dan kemudian terbang dengan astrolabe. Kecepatan astrolabe tidak cepat, sehingga fluktuasi yang dihasilkan tidak terlalu kuat, dan masih di awan tebal, ditambah dengan nafas tersembunyi dari roh kuali, ketiga orang itu tidak dapat menemukan Zuo Yu mengikuti mereka sama sekali. Wang Tua, mengapa para tetua tidak membiarkan kita berlatih cara budidaya pedang? Apakah karena kita sudah tua? Mengapa mereka mengatur agar orang-orang muda itu berlatih? Zuo Yu hanya ingin bergerak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata seperti itu, dia terus mendengarkan. HMPH, karena kita sudah tua, kita sama sekali tidak sebaik orang-orang muda itu. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang yang telah memasuki peringkat Tianren semuanya adalah peringkat jin dan muda? Mereka telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Waktu itu perlu, tetapi melihat bahwa kami bahkan tidak bertanya, bajingan kecil itu tidak menganggap kami serius sama sekali. Kata Huang Tua. Zuo Yu tiba-tiba merasa sedikit menarik. Benar-benar ada cara untuk mengolah pendekar pedang di gerbang 9 naga, dan itu telah meningkat begitu cepat. Sekarang dia tahu bahwa kekuatan gerbang 9 naga juga meningkat. Bukankah begitu? Jika kita tidak menangkap begitu banyak orang yang masih hidup untuk dibunuh anak laki-laki itu, apakah mereka dapat menumbuhkan niat pedang itu begitu cepat? Orang lain mencibir. Lupakan saja, kita telah membunuh banyak orang, dan kita hanya bisa menemukan jalan di depan kita. Jika kita berhasil menumbuhkan niat pedang, maka kita tidak harus pergi ke kita sendiri untuk menangkap mereka, tetapi seseorang akan melakukannya, bantu kami menangkap mereka. Haha. Satu orang tertawa. Mendengar kata-kata ini, Zuo Yu segera mengerti bahwa murid 9 naga sekte ini harus dibunuh untuk menjadi pembudidaya pedang, dan itu adalah cara membunuh yang paling langsung dan sederhana, menangkap beberapa manusia untuk membunuh mereka. Zuo Yu marah. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, sekte 9 naga benar-benar melakukan hal yang membuat manusia dan dewa marah. Meskipun sekte pedang iblis itu jahat, mereka jarang melakukan apapun pada manusia. Orang-orang ini secara khusus menangkap beberapa manusia lemah untuk dibunuh. Kamu bajingan, kamu lebih kejam dari sekte iblis itu, pergilah ke neraka. Zuo Yu meraung, astrolabe terbang keluar, dan mengenai kepala makhluk surgawi. Zuo Yu mengembunkan energi pada astrolabe itu meledak, dan ada semburan ledakan saat mengenai, membunuh orang itu dalam sekejap. Pedang bayangan langit dipadatkan di tangannya, dan kemarahan yang tak berkesudahan dimuntahkan dari kekuatan gaibnya bersama dengan gelombang energi jahat darah. Aku harus menghancurkan gerbang 9 naga. Suara Zuo Yu seperti pedang, penuh amarah, kebencian yang tak ada habisnya meledak, dan berubah menjadi aura pembunuh yang kuat, yang membuat 2 orang pangkat surgawi tercengang. Mereka mengenali Zuo Yu, dan segera berbalik dan melarikan diri. Kalian semua tidak bisa melarikan diri. Teriak Zuo Yu keras, melemparkan teleportasi, dan menebas dengan pedang, menggambar busur cahaya hitam, pemimpin seorang pria paruh baya terputus, dan astrolabe terbang ke Zuo Yu di kakinya, dia berteleportasi ke arah orang di kejauhan. Reputasi Zuo Yu telah lama tersebar di seluruh sekte 9 naga. Meskipun murid-murid sekte 9 naga sangat membenci Zuo Yu, mereka masih sangat menyadari kekuatan Zuo Yu, jadi setiap kali mereka bertemu Zuo Yu, mereka akan segera kabur. Astrolabe berteleportasi, dan tiba-tiba muncul di depan orang itu, dan pedang bayangan langit menebas, membawa semburan energi yang kuat, seolah memotong ruang, dan menebas orang itu, memotong orang itu menjadi 2. Zuo Yu juga memiliki banyak darah berceceran di tubuhnya. Dia menghela nafas panjang. Dia belum melampiaskan amarah di hatinya. Dia awalnya adalah manusia. Ketika dia meninggalkan desa tempat dia dibesarkan, dia tahu banyak hal biasa orang-orang di luar sana sangat tidak adil. Saat itu dia merasa selama ada orang yang tidak memiliki kekuatan apapun, nyawanya akan diinjak-injak oleh beberapa orang sesuka hati. Saat itu dia hampir mati beberapa kali, begitu pula saat dia datang ke kultivasi ini. Dunia. Di sini, jarak antara orang biasa dan pertapa itu bahkan lebih besar. Di dunia prajurit,
Orang biasa setidaknya bisa memasuki gunung atau mencari pekerjaan sendiri, tapi di sini, mereka hanya bisa diperbudak. Hanya bisa dibunuh sesuka hati. Gerbang 9 Naga, aku harus membuat perbuatan jahatmu diketahui publik. Zuo Yu terbang kembali ke gerbang 9 Naga dengan inti emas dan cincin penyimpanan dari 3 orang, di mana dia menunggu pembudidaya pedang yang akan keluar. 3 makhluk surgawi meninggal, dan Jiulongmen tidak mengetahui beritanya. Zuo Yu telah membuang ketiga mayat tersebut, jadi ketiga orang ini hanya akan dianggap hilang. Tidak butuh waktu lama bagi Cauldron Spirit untuk menemukan 10 pemuda peringkat jin dan terbang menjauh dari gerbang 9 naga dengan pedang terbang. Zuo Yu mengikuti mereka dengan tenang. Zuo Yu bingung dengan arah terbang mereka bertiga. Jika Anda terus terbang ke sana, Anda akan pergi ke penghalang alami. Di penghalang itu, ada banyak bahaya, dan mudah membunuh orang, tetapi selama Anda melewati penghalang itu, Anda bisa pergi ke pegunungan Qianyun di dunia prajurit. Inilah yang diketahui Zuo Yu sejak lama. 10 jajaran jindan yang sangat muda ini memancarkan aura khusus di tubuh mereka, memberi orang perasaan pedang, seolah ujung pedang yang tajam tepat di depan bola mata Zuo Yu. Ini hanya untuk beberapa orang yang basis kultivasinya tidak tinggi. Menurut pandangan Zuo Yu, nafas seperti ini tidak bisa membuatnya merasa takut. Zuo Yu mengikuti 10 orang ini, terbang sekitar 5 hari, dan memasuki pegunungan. Aura di pegunungan ini sebenarnya sangat kuat. Ada nadi spiritual di sini, kata Cauldron Ling. Hanya nadi spiritual yang dapat memiliki energi spiritual yang kuat, dan karena dekat gerbang 9 naga, hanya sedikit orang yang datang ke sini, dan ini juga pertama kalinya Zuo Yu datang ke sini. Untuk mengumpulkan bukti, Zuo Yu menggunakan Lingyan untuk diam-diam menatap orang-orang ini di sepanjang jalan. Dia bisa membiarkan Lingyan melepaskan ingatannya dan mengukirnya menjadi batu giok. Ketika saatnya tiba, sebarkan ke seluruh dunia dan beritahu semua orang perbuatan jahat gerbang Kouon. Ketika 10 orang keluar, mereka mengenakan pakaian Jiulongmen, dan setelah memasuki pegunungan, mereka berganti pakaian hitam, yang direkam oleh Lingyan. Zuo Yu melepaskan banyak menelan roh, semuanya tersembunyi di hutan dan di atas awan, menatap 10 pemuda peringkat jindan dari berbagai sudut. Meskipun menelan roh ini belum berevolusi, keterampilan penyembunyian mereka telah ditingkatkan banyak, dan kecepatannya juga sangat meningkat. Bau darah yang menjijikkan datang tiba-tiba. Zuo Yu mengerutkan kening, itu mengingatkannya pada pembantaian di ngarai kecil itu oleh para murid gerbang 9 naga. Saat ini, Lingyan di depan telah mengirimkan kembali videonya. Zuo Yu tiba-tiba marah. Di lembah di depan, puluhan orang berpakaian hitam sedang membantai sekelompok orang. Zihan, ada yang harus kamu lakukan. Suara Zuo Yu sedikit bergetar. Tian Zihan juga bisa merasakan kemarahan Zuo Yu, bahkan lebih marah daripada ketika dia diminta untuk membunuh seseorang terakhir kali. Tian Zihan keluar, dia menanyakan bau darah, dan langsung mengerutkan kening. Zuo Yu tidak membiarkan Liu Shuixin keluar karena dia tidak ingin dia melihat pemandangan berdarah itu. Zuo Yu dan Tian Zihan berada di astrolabe, dan mereka bisa melihat mayat menumpuk di lembah di depan mereka. 10 pemuda peringkat jindan itu segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat manusia di lembah. Mereka semua mempercepat kecepatan mereka dan bergegas untuk membunuh kelompok orang tak berdaya itu. Zuo Yu bersikeras, wajahnya sangat dingin. Amarah yang tak ada habisnya meluap di hatinya, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Astrolabe berteleportasi, Tian Zihan dan Zuo Yu menembak pada saat yang sama. Raungan yang bergema di langit meletus, disertai dengan 2 pedang ki terbang keluar, memotong 10 orang dalam sekejap mata. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada level inti emas, dan mereka diam, terlalu mudah untuk membunuh orang-orang di level inti emas ini. Zuo Yu dan Tian Zihan telah tiba di lembah, dan melihat 10 iblis yang akan membunuh mereka terbunuh. Ribuan orang langsung bersorak, beberapa dari mereka sudah menangis, dan mereka semua sujud Zuo Yu. Sama seperti Zuo Yu dan Tian Zihan membunuh 10 orang itu, lusinan pria berbaju hitam segera mengepung mereka, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zuo Yu, mereka semua melarikan diri satu demi satu. Zuo Yu tidak membiarkan mereka melarikan diri, dan dalam keadaan marah, dia menunjukkan seni bela diri dan beberapa kekuatan gaib yang telah dia pelajari, memenggal kepala orang-orang berbaju hitam itu, dan Tian Zihan juga terinfeksi oleh teriakan ribuan orang itu. Dia melihat banyak mayat tergeletak di genangan darah kering, dia langsung menjadi marah.
Ini mengingatkannya pada klannya yang kejam. Niat membunuhnya tidak lebih lemah dari Suoyu. Sekelompok orang berbaju hitam dikejutkan oleh kekuatan pria dan wanita di depan mereka. Pada saat ini, mereka juga merasa takut menghadapi kekecewaan dan keputusasaan serta penyesalan memenuhi pikiran mereka, tetapi mereka mengetahui bahwa itu sudah terjadi. Terlambat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Zuoyu menumpuk semua mayat orang-orang berbaju hitam di lembah. Orang-orang ini semua berada di level inti emas, dan Zuoyu mengambil inti emas mereka. Zuoyu menyembuhkan beberapa yang terluka, memasukkan semuanya ke dalam mutiara Qiankun, menempatkan mereka di area terbuka, dan dengan cepat terbang menjauh dari sini. Seorang pria tua berjanggut panjang berdiri di atas lembah yang dipenuhi api merah. Gemetar seluruh Go. Ini Liu Wei Shenhuo. Ini Liu Wei Shenhuo. Siapa sih? Pria tua itu bergumam, wajahnya penuh amarah. Dia adalah tetua Jiulongmen yang bertanggung jawab atas perbaikan pedang ini, tetapi sekarang mereka yang memiliki semua pembudidaya pedang dengan keterampilan potensial dan terlatih tinggi terbunuh dan tubuh mereka dibakar. Gerbang 9 naga tiba-tiba kehilangan lebih dari setengah peringkat Jindan, dan 3 peringkat Tianren, urat batu roh yang besar. Mereka mulai mencurigai Zuoyu, tetapi Zuoyu telah menghilang, hanya sesekali terlihat di gunung ajaib. Bisa tahu di mana dia berada. Zuoyu bertemu Lei Bao dan Xian di jalan, dan menyerahkan 5.000 orang kepada mereka untuk mengawal mereka kembali. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan 2 slip giok. Jelas terukir ketika 10 orang keluar dari gerbang 9 naga, mereka dapat dengan jelas melihat 10 wajah jernih, dan melihat bahwa mereka berganti pakaian hitam ketika mereka hendak memasuki pegunungan, dan kemudian terbang ke lembah yang penuh dengan manusia untuk dibunuh. Dan di lembah gambar dari orang-orang berbaju hitam yang membunuh manusia juga tercatat dengan jelas. Zuoyu meminta mereka untuk membawanya kembali ke Pak Tua Hei, dan meminta Pak Tua Hei untuk memberitahu Li Wei dan Mo Tian, dan kemudian dia akan mengukir sejumlah besar segel dan memberitahu dunia tentang hal itu, sehingga semua orang akan mengetahui kekejaman Gerbang 9 Naga dan betapa jahatnya sekte Gerbang 9 Naga itu. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.